Ya, salam. Selamat datang kembali di dalam kasih gemburan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini di belakang saya ada jembatan Ujung Galuh di kota Surabaya, jembatan yang terbaru. Nah, hari ini saya akan angkat tema persiapan hati memasuki Natal, terambil dalam pembacaan Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Banyak Bapak Ibu kita ketahui dan kita sadari bahwa sesungguhnya walaupun kita rajin ke gereja, walaupun kita ini suka senantiasa beribadah, akan tetapi pada dasarnya kita sedang mengalami keterhilangan rohani kita, Bapak Ibu. Tuhan mengatakan bahwa kita ini jauh daripada kemuliaan Tuhan. Nah, kekasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa kekristenan setiap saat kita memperingati hari Natal dari tahun ke tahun, itu tidak menjamin kita bahwa hubungan kita ini semakin hari semakin setia, semakin dekat. Tetapi jujur Bapak Ibu, seringkali kita ikut Tuhan hanya formalitas, setiap minggu ke gereja, setiap saat kita ada waktu ke gereja, itu hanya kadang-kadang hanya menyenangkan daging kita. Dan secara rohani kita kadang-kadang tanpa sadar kita ini tidak mengerti apa yang kita perbuat. Nah, saudaraku, di sini kita mau belajar yang jelas kita pada dasarnya sedang mengalami keterhilangan dari kasih Tuhan. Loh, apa maksudnya? Nah, namun masalahnya selama ini kita nggak menyadari Bapak Ibu. Hari ini sebelum kita memasuki Natal, ya, ada baiknya kita menyadari bahwa kita sedang sangat membutuhkan kehadiran Yesus dibandingkan apa? Dibandingkan dengan sekedar hanya perayaan-perayaan belaka yang seremonial belaka. Nah, maka dikatakan di dalam kitab Hagai 1 ayat 9 dikatakan mengapa Tuhan bilang bahwa kita ini adalah orang-orang terhilang walaupun kita sering ke gereja. Nah, ternyata di dalam Hagai 1 ayat 9 mengatakan kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawa ke rumah aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi apa? Reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, kekasih dalam Tuhan, sangat miris sekali, sangat kita sayangkan kalau Tuhan bicara bahwa kamu adalah orang yang terhilang. Nah, mengapa kita dibilang Tuhan bahwa kita ini adalah orang yang terhilang? Saudaraku, ternyata di sini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Mengapa kita dibilang Tuhan sebagai orang yang terhilang? Yang pertama, karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Nah, tadi dikatakan di dalam kitab Hagai, lantaran kita terlalu sibuk, terlalu banyak hal-hal yang kita kerjakan, sehingga tanpa sadar sebagai manusia normal, kita sering lupa dengan perkara-perkara surgawi. Kita lupa dengan perkara-perkara rohani yang seharusnya kita bisa mempertebal iman, memperkaya kasanah, keberadaan kita untuk lebih mengerti rencana Tuhan, ya. Bahkan kita harus lebih fokus, ya, dengan hal kerohanian yang kita mohon belas kasih Tuhan. Namun saudaraku, ternyata kita justru lebih fokus pada hal-hal dunia. Kita lebih berkonsentrasi dengan hal-hal aksesoris yang membuat kehidupan kita hanya nampaknya saja beribadah, tetapi pada dasarnya kita jauh daripada hal kebenaran sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kita benar sibuk pelayanan, kita sibuk bekerja di ladang Tuhan, bahkan kita bekerja sampai lupa hubungan kita ini dengan Tuhan secara karib. Kita benar-benar lupa. Saudaraku, inilah menjadi satu momen dalam kehidupan kita, lantaran kita ini lupa, saudaraku, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga hubungan karib kita secara pribadi, ya, hubungan kausa kita dengan Tuhan, kita lebih
mementingkan hal-hal casing yang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan saudaraku orang memandang bahwa kita ini hanya beribadah, tapi pada dasarnya inti dalam ibadah dalam hidup kita ini kosong, nggak ada apa-apanya. Ya, aku dapati, adakah buah yang aku dapati ketika Tuhan Yesus datang pada pohon ara? Ternyata hanya daun-daun yang lebat, ternyata hanya vulgarnya saja kelihatan ibadah, vulgarnya saja ketika kita ini datang kepada Tuhan ke gereja setiap minggu. Tapi intinya kita tidak punya buah yang harus kita pergunakan untuk Tuhan. Ini yang sangat kami sayangkan. Bapak Ibu kekasih saudaraku, yang pertama karena terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan katakan bahwa kita ini dibilang Tuhan adalah orang yang terhilang? Nah, yang kedua dikatakan karena kita terlalu terbiasa dengan kekristenan kita. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saudaraku jujur, kita dari lahir kadang sudah mengenal kekristenan dari nenek moyang kita, dari orang tua, kakek-kakak kita Kristen. Tapi pada dasarnya kita seperti dibilang di dalam Rom 12 ayat 2 dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Saudaraku, maksudnya apa? Walaupun kita beribadah, tapi karakter kita sama seperti orang dunia ini. Walaupun kita ini kekristenan kita mengenal Tuhan dari Senin sampai hari Sabtu, kita jadi orang Kristen yang kebiasaan tertentu, ya. Jadi Kristennya Kristen saudaraku, tomat dari Senin sampai Sabtu, ya, kumat, tapi minggunya kita bertobat. Nah, ini Kristen tomat, saudaraku. Bapak Ibu kekasih, untuk itu marilah jangan terbiasakan kita seringkali kadang melaksanakan, mempersiapkan Natal itu hanya ya sekedar pemuas telinga, pemuas jasmani kita. Ya kelihatan mau Natal ya kita persiapkanlah apa yang ada, baik itu Krisbum, baik itu lagu-lagu rohani, bahkan aksesoris Natal, yang hal ini dengan kita bisa sesuaikan dengan keadaan Natal, termasuk dengan hal makanan-makanan jasmani atau aturan-aturan yang senantiasa kita berikan. Namun pada dasarnya saudaraku, kita jujur secara rohani kita tidak percaya pada Yesus. Kita tentu terlalu sibuk hal-hal tentang kelahiran Yesus, tetapi makna berita Natal itu jauh dari harapan yang kita mohonkan kepada Tuhan. Maka daripada itu saudara, bertobatlah hari ini. Jangan bilang lagi Tuhan Yesus mengatakan kamu terhilang daripadaku. Maka yang kedua ini sangat penting, kita terlalu terbiasa dengan kekristenan kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang kebiasaan saudaraku. Ya biasanya gini ya gini. Sorry saudaraku, ini yang paling Tuhan benci. Ini paling Tuhan tidak suka atas karakter-karakter seperti kayak gini. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, ada banyak kekristenan di muka bumi ini. Jangan sampai kita menjadi Kristen yang kebiasaan. Kalau orang dunia minum, ya kita ikut minum. Orang dunia berzina, kita ikut berzina. Yang ketiga, mengapa kita dibilang Tuhan terhilang? Yang ketiga, bahwa karena kita terlalu terikat dengan kedagingan kita. Bapak Ibu, kita ambil dalam Rom pasal 8 ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak pernah berkenan di hadapan Allah. Maka saudaraku, yang ketiga ini sangat penting. Tuhan tidak mau kalau hidup kita dibilang hanya terhilang. Lantaran apa? Kita terlalu terikat dengan kedagingan kita. Jadi hal-hal daging yang kita bawa dalam menyambut Natal, dalam mengiringi hadirnya berita sukacita kabar baik itu, jangan kita bawa dengan kebiasaan-kebiasaan emosi kita, dengan pertengkaran, dengan iri hati, dan otomatis tidak tunduk pada firman Tuhan. Kita mau menang sendiri. Bapak Ibu ingat, biasanya kalau mau Natal kayak gini, lantaran kue kita bertengkar, ya, lantaran baju, ya, selisih beda dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain, bertengkar. Lantaran apa lagi? Lagu kor, kita pun bertengkar lantaran beda memilih lagu, ya. Bahkan saudaraku, warna seragam,
Terus kemudian yang lain-lain, saudara, kita bisa bertengkar.